Bayangkan, seorang miliarder muda, tampan, kaya raya, dan berkuasa, rela meninggalkan semua kemewahan hidupnya. Ia menanggalkan jas mahal, menyingkirkan mobil sport, dan menyamar hanya sebagai pelayan kafe kecil. Kenapa? Bukan karena bosan dengan kekayaannya, tapi karena hatinya kosong. Ia muak dengan cinta palsu yang hanya datang karena uang. Ia ingin menemukan sesuatu yang lebih berharga, cinta sejati. Tak disangka, di balik aroma kopi hangat kafe sederhana, ia bertemu seorang gadis manis bernama Naila. Senyumnya tulus, hatinya penuh kebaikan. Namun, saat identitas asli sang miliarder terbongkar, gadis itu justru merasa dikhianati. Akankah cinta mereka bertahan? Atau semuanya berakhir hanya karena sebuah kebohongan? Inilah kisah menyentuh, miliarder tampan menyamar jadi pelayan kafe demi cinta sejati. Arka Wijaya berdiri di depan jendela besar penthouse miliknya, memandang lautan lampu kota Jakarta yang berkilau bagai bintang jatuh. Dari ketinggian ini, semua terlihat kecil, bahkan dirinya sendiri. Ia baru saja pulang dari pertemuan bisnis penting. Saham perusahaannya naik, kontrak besar baru saja ditandatangani, dan ia mendapat penghargaan sebagai pengusaha muda paling berpengaruh di Asia Tenggara. Namun, alih-alih merasa bangga, hatinya kosong. Hidupku terlalu sempurna, tapi terasa hampa, gumamnya lirih, meneguk segelas wine. Sejak lama, Arka tahu bahwa di balik senyum manis para wanita yang mendekatinya, selalu ada tujuan tersembunyi. Entah itu status, kekayaan, atau sekedar popularitas. Ia muak dengan semua itu. Ia menginginkan sesuatu yang lebih sederhana, cinta yang tulus. Malam itu, ia membuat keputusan besar. Ia ingin turun dari singgasananya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia akan merasakan menjadi orang biasa. Bukan CEO, bukan miliarder, hanya Arka, lelaki yang mencari cinta sejati. 3 hari kemudian, Arka sudah berubah. Jas Armani berganti kemeja sederhana. Sepatu kulit diganti sneakers murahan. Ia bahkan memotong rambutnya agar terlihat lebih awam. Menumbuhkan sedikit janggut untuk mengaburkan wajah tampannya yang sering terpampang di majalah bisnis. Dengan bantuan sahabatnya, Rio, ia melamar pekerjaan di sebuah kafe kecil bernama Coffee Bloom. Kafe itu tidak mewah, hanya sebuah tempat hangat di sudut jalan dengan aroma kopi yang selalu menguar keluar jendela. Mas Arka, siap kerja keras. Gak ada yang namanya manja di sini, kata pemilik kafe Pak Bimo sambil menepuk pundaknya. Arka tersenyum. Saya siap, Pak. Hari pertamanya jauh dari mudah. Ia kaku membawa nampan, hampir menumpahkan kapu chip ke meja pelanggan. Tangannya lecet mencuci gelas yang seolah tak ada habisnya. Namun di tengah semua kekacauan itu, ia melihat sosok yang membuatnya lupa lelah. Naila. Seorang gadis berusia kira-kira 24 tahun, dengan rambut sebahu yang diikat seadanya, wajah manis tanpa riasan tebal, dan senyumnya yang selalu tulus. Ia bekerja sebagai barista, cekatan meracik minuman dan selalu ramah pada pelanggan. Mas Arka, kalau bawa nampan jangan tegang gitu, santai aja, nanti malah tumpah. Ucapnya lembut, membuat Arka tersipu. Belum pernah ada perempuan yang berbicara padanya dengan nada sesederhana itu. Hari demi hari, Arka semakin terbiasa. Ia belajar melayani pelanggan, membersihkan meja, bahkan kadang membantu Naila meracik kopi. Semakin lama, hatinya makin terpikat. Suatu sore, ketika kafe sepi, Arka memberanikan diri bertanya, "Nai, kamu kelihatan capek, gak apa-apa?" Naila tersenyum, meski matanya tampak redup. "Capek biasa, Mas. Kerja kan emang gini. Aku harus kuat. Adikku butuh aku." Arka mengernyit. "Adikmu?" Naila mengangguk. "Namanya Raffi. Dia sakit sejak kecil. Butuh banyak biaya buat berobat. Jadi, aku kerja apa aja, asal halal." Hati Arka terenyuh. Ia ingin berkata bahwa ia mampu membayar semua biaya pengobatan adik Naila bahkan tanpa berpikir 2 kali. Namun, ia menahan diri. Jika ia menunjukkan siapa dirinya, maka seluruh misinya akan hancur. "Semoga adikmu cepat sembuh ya, Nay. Kamu orang yang kuat," katanya tulus. Naila menatapnya sejenak, lalu tersenyum hangat.
Makasih Mas Arka, jarang ada orang yang peduli kayak gini. Hati Arka bergetar. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa dihargai bukan karena hartanya, tapi karena dirinya sendiri. Kedekatan mereka semakin nyata. Arka sering membantu Naila pulang, bahkan pernah menemaninya ke rumah sakit untuk mengantar obat adiknya. Namun setiap kali Naila tersenyum padanya, Arka merasa bersalah. Kalau Nai tahu laku miliarder, apakah dia masih mau dekat denganku? Suatu malam, mereka duduk di bangku taman dekat kafe. Naila menatap bintang. Mas Arka, kalau suatu hari kamu ternyata bukan orang yang aku kira, aku masih bisa percaya nggak ya? Arka tercekat. Maksudmu? Naila hela nafas. Aku cuma takut. Aku udah sering dikecewakan. Banyak orang yang pura-pura baik. Ternyata ada maunya. Arka menatap matanya dalam-dalam. Aku janji. Aku nggak akan pernah nyakitin kamu, Nai. Namun dalam hatinya, ia tahu janji itu rapuh. Karena pada akhirnya, kebenaran pasti terungkap. Hari yang ditakutkan datang lebih cepat dari perkiraan. Suatu siang, kafe mendadak ramai oleh wartawan. Rupanya, ada yang membocorkan bahwa Arka Wijaya, CEO muda dan miliarder terkenal, sering terlihat di sekitar sana. Lampu kamera menyilaukan, suara wartawan memanggil namanya. Pak Arka Wijaya, apa benar Anda menyamar jadi pelayan kafe? Seluruh karyawan terkejut. Naila menatap Arka dengan wajah pucat. Mas Arka, jadi selama ini kamu... Arka berdiri kaku. Ia tahu saatnya sudah tiba. Maaf Nai, aku nggak pernah berniat membohongi kamu. Aku cuma ingin tahu, ada nggak orang yang bisa mencintaiku tanpa lihat harta dan nama besar? Air mata Naila mengalir di pipinya. Ia merasa tertusuk, bukan karena Arka kaya, tapi karena kebohongan itu. Tanpa sepatah kata pun, ia berlari meninggalkan kafe. Hari-hari berikutnya, hidup Arka kembali seperti semula. Rapat, kontrak, pesta mewah. Namun semua terasa hambar. Senyum Naila, tawa kecilnya, perhatian tulusnya, semua tak tergantikan. Sementara itu, Naila terjebak dilema. Hatinya sakit karena dibohongi, tapi ia tak bisa memungkiri bahwa Arka adalah satu-satunya lelaki yang pernah membuatnya merasa dihargai. Malam itu, Arka memberanikan diri mendatangi rumah Naila. Tanpa mobil mewah, tanpa pengawal. Ia berdiri di depan pintu rumah sederhana itu, membawa seikat bunga mawar putih. Nai, aku datang bukan sebagai CEO, bukan sebagai miliarder. Aku datang sebagai Arka, lelaki yang mencintaimu apa adanya. Naila berdiri di ambang pintu, air mata menetes. Kenapa harus bohong dari awal, Mas? Aku benci dibohongi. Arka menggenggam tangannya. Karena aku takut. Takut kamu pergi kalau tahu siapa aku. Tapi sekarang aku lebih takut kehilanganmu selamanya. Keheningan panjang. Hingga akhirnya, Naila menghela nafas, lalu tersenyum tipis. Aku jatuh cinta sama Mas Arka yang sederhana, bukan sama hartanya. Kalau kamu janji gak akan bohong lagi, aku akan coba percaya. Arka menariknya ke dalam pelukan. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar dimiliki bukan oleh dunia, tapi oleh seseorang yang mencintainya dengan tulus. Tamat.